Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Chip. Apa kabar sahabat-sahabat Chip dimanapun berada? Pak Guru Adi doakan semoga semuanya sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Senang sekali saya Pak Guru Adi kembali menjumpai sahabat-sahabat Chip untuk berbagi informasi seputar dunia pendidikan. Penasaran informasi apa yang Pak Guru Adi akan bagikan? Ya, langsung saja kita ke pembahasannya. Nah, sebagai seorang guru, tentunya kita harus punya banyak trik dan tips untuk membuat peserta didik selalu tertarik dan termotivasi untuk mengikuti pembelajaran. Dan salah satu tips untuk membuat peserta didik semangat untuk menjawab pertanyaan adalah dengan menggunakan aplikasi Wheel of Names. Aplikasi ini adalah aplikasi untuk mengacak atau mengundi peserta didik yang akan menjawab pertanyaan. Mengapa Pak Guru Adi mengatakan ini menarik? Karena ini tentunya akan membuat peserta didik merasa bahwa kesempatan untuk menjawab pertanyaan akan lebih fair dan adil kepada semua peserta didik yang ada di kelas. Dan langsung saja kita ke tutorialnya. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah pastikan jaringan internet tersedia dan hubungkan dengan perangkat atau laptop yang akan digunakan. Dan setelah dipastikan bahwa laptopnya terkoneksi dengan jaringan internet, silakan klik dan masuk pada Google Chrome. Dan setelah muncul seperti ini, silakan sahabat-sahabat Chip klik dan ketik pada kolom pencarian Wheel of Names. Kemudian enter. Dan silakan pilih pada opsi yang pertama. Nah, aplikasinya sudah terbuka dan karena saya sudah pernah menggunakan aplikasi ini, maka yang ini adalah roda yang sudah saya buat sebelumnya. Dan jika sahabat-sahabat Chip belum pernah menggunakan aplikasi ini, maka silakan untuk memilih menu yang baru. Ya, silakan diklik. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Dan langkah selanjutnya adalah silakan sahabat-sahabat Chip untuk mencari daftar nama peserta didik yang telah dibuat. Ya, kemudian silahkan diblok saja data peserta didik yang telah disiapkan, kemudian di copy, dan selanjutnya ya langsung saja di paste. Nah, maka dengan otomatis nama-nama telah berganti dengan nama-nama peserta didik kita di kelas masing-masing. Nah, setelah nama peserta didik kita telah muncul pada roda yang telah tersedia, langkah selanjutnya adalah silakan masuk pada menu sesuaikan. Ini untuk membuat tampilan roda kita menjadi lebih menarik. Nah, misalnya dengan di sini kita lihat pada saat berputar ada pilihan suara. Jadi di sini kita diberikan kesempatan untuk memilih suara apa yang akan kita gunakan, apakah musik acak, gulungan drum, musik pop. Nah, kita coba saja musik pop. Kita ambil saja fun times all the time. Ya, ini sesuai dengan selera musik masing-masing ya. Kemudian volumenya bisa kita atur, bisa kita naikkan ke 75 bahkan sampai 100. Ini sesuai dengan selera masing-masing. Kemudian waktu perputarannya bisa kita pilih 1 detik, 10 detik, 7 detik, dan sampai 60 detik atau 1 menit. Nah, kemudian
setelah berputar. Ini juga bisa kita atur apakah setelah berputar kita mau gunakan suara tepuk tangan yang meriah, kemudian lelucon, bel pengumuman, dan sebagainya. Silakan dipilih sesuai dengan selera masing-masing. Kali ini saya contohkan tepuk tangan yang meriah. Bisa kita tes suaranya. Oke, ini juga bisa diatur volumenya, tingkat volumenya sesuai dengan selera masing-masing. Ya, bisa kita tes lagi. Oke, suaranya lebih terdengar nyaring dibandingkan yang sebelumnya. Kemudian kita scroll lagi ke bawah. Ya, putar suara, klik saat pemenan dilepaskan. Ini kalau mau dicentan juga tidak apa-apa. Nah, kemudian penampilan. Nah, di sini satu warna per bagian. Ya, ini kalau mau digunakan silahkan diklik saja. Ya. Ya, kalau tidak juga silahkan dinonaktifkan. Kemudian gambar latar belakang bisa diisi. Iya. Kemudian gambar di tengah roda. Ya, ini bisa menggunakan gambar yang telah disiapkan di sini. Ada beberapa pilihan, ada beberapa opsi di sini yang bisa digunakan. Dan Pak Guru disarankan ini sebaiknya gambar yang ada di tengah ini sesuai dengan tema yang akan kita pelajari hari itu. Ya, misalnya sains, maka kita bisa pilih gambar light bulb head. Kemudian kalau IPS misalnya kita bisa gunakan globe. Ya, sesuai dengan mata pelajaran yang kita ajarkan pada hari itu. Dan ini juga bisa kita gunakan unggah gambar. Ini bisa kita pilih dari galeri-galeri yang telah tersimpan di laptop kita masing-masing. Ya, jika sudah ada foto yang telah disiapkan, silakan bisa diambil, bisa digunakan. Dan kali ini saya akan mencontohkan gambar yang saya sudah siapkan di sini. Ya, saya contohkan ini. Kemudian kita klik open. Ya, di sini ada notifikasi. Jadi gambar kita telah berhasil diunggah. Apakah Anda ingin menggunakan warna yang menonjol dari gambar ini untuk sektor roda Anda? Jika ingin, silakan klik iya nih, atau kalau misalnya tidak, silakan klik tidak. Oke, ini secara otomatis warnanya akan menyesuaikan sehingga gambar kita bisa tampak lebih mencolok. Dan ini ukurannya juga bisa kita pilih, mau ukurannya S, M, L, XL, dan double XL. Ya, dan kali ini saya akan mencontohkan ukurannya, saya ambil adalah ukuran L saja. Ya, kita klik OK. Dan seperti ini tampilannya. Jadi akan lebih menarik lagi karena di tengah dari roda ini telah ada gambar saya bersama dengan peserta didik saya. Dan kita mencontohkan, kita langsung saja klik di bagian tengahnya, maka secara otomatis akan berputar. Oke, jadi Ananda Anisate yang akan menjawab pertanyaan. Dan ketika peserta didik atas nama Anisate terpilih, ini bisa kita langsung hapus. Jadi secara otomatis Anisate ini sudah tidak lagi akan muncul namanya pada kesempatan menjawab pertanyaan yang selanjutnya. Bisa juga sebenarnya kita tidak menghapus ketika memang sebentar kita masih akan memberikan kesempatan untuk menjawab pertanyaan. Tetapi jika kesempatannya hanya sekali saja untuk menjawab pertanyaan, maka bisa saja nama peserta didik yang bersangkutan kita hapus. Ini sesuai dengan cara masing-masing kita untuk menggunakan dan sesuai dengan tips-tips yang kita gunakan di kelas kita masing-masing. Ya, kita contohkan lagi.
Ya, selanjutnya adalah Ananda Sulfatunisa. Jika kita ingin menghapus karena kesempatan untuk menjawab pertanyaannya hanya sekali, langsung saja kita hapus. Ya, tentunya nama Ananda Sulfatunisa sudah tidak muncul lagi di roda ini. Iya. Jadi, seperti itu cara penggunaan dan tutorial untuk menggunakan Wheel of Names. Dan ini sebenarnya bukan hanya berlaku untuk di kelas saja. Misalnya para ibu-ibu yang sering mengadakan arisan, ini juga sangat bermanfaat karena tidak perlu lagi menggunting kertas, menggulung kertas, dan menggunakan toples untuk mengundi. Tapi cara ini juga bisa digunakan. Iya, jadi sekarang ibu-ibu arisan bisa lebih canggih lagi di dalam mengelola arisannya. Ya, jadi ini bukan hanya berlaku untuk di kelas saja, tapi apa saja yang biasanya menggunakan undian. Iya, jadi mudah-mudahan tutorial kali ini bisa bermanfaat untuk semua kalangan yang biasanya memanfaatkan pengundian dalam melaksanakan tugas-tugas dan kegiatannya. Nah, jadi semoga tutorial ini bisa bermanfaat untuk kita semua, terutama kepada Pak Guru Adi dan sahabat-sahabat guru yang ingin menjadikan ini sebagai referensi untuk membuat peserta didik lebih tertarik lagi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh guru. Nah, demikianlah konten kali ini. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar sahabat-sahabat CIP tidak ketinggalan dari konten-konten yang Pak Guru Adi akan share di channel Inspirasi Pendidikan. Iya, demikian. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.